Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang ke-19 dari kitab Tauhid, Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adama wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Yang artinya bab tentang sebab kekufuran anak keturunan Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap yang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap yang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Taib, maksud dari bab ini adalah menjelaskan bahwa sebab terperosoknya manusia ke dalam perbuatan syirik, padahal bukti tauhid begitu tegas dan nyata, adalah sebabnya yaitu sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Ketika bukti nyata tauhid sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, tetapi orang masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu sebabnya adalah yaitu karena sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan hubungan bab ini dengan tauhid adalah menunjukkan salah satu sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan,
yaitu sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, ghulu artinya melampaui batas yang diizinkan oleh syariat Islam, baik itu dalam ucapan atau keyakinan. Itu adalah arti dari sikap ghulu. Berarti kalau ghulu terhadap orang-orang saleh artinya melampaui batas yang diizinkan oleh syariat, baik dalam ucapan atau keyakinan dalam perihal pengagungan terhadap orang-orang saleh. Taib, itu adalah makna dari bab, kemudian hubungan bab dengan tauhid. Taib, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, yaitu pada halaman 297. Langsung kepada penjelasannya. Wa qaulillahi azza wa jal, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berbuat ghulu di dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Naam. Penulis mengatakan qauluhu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab tentang sebab kekafiran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap ghulu, terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Qauluhu tarkihim bil jarri 'atfan 'ala al mudhaf. Wa arada al musannif rahimahullah bayana ma ya'ulu ilaihi al ghulu fi salihin min asy-syirk billahi fil ilahiyyah alladhi huwa a'zamu dhanbin usiyallahu bih wa huwa yunafi at-tauhid alladhi dallat alayhi kalimatul ikhlas syahadatu an la ilaha illallah. Baik. Di dalam bab disebutkan bahwa bab tentang sebab kekufurannya anak Adam dan sebab anak-anak Adam meninggalkan agama mereka. Penulis menginginkan bahwa bab ini adalah penjelasan tentang apa yang terjadi kepada orang-orang yang terlalu berlebihan kepada orang-orang saleh. Ya, maka perbuatan ini adalah kesyirikan terhadap Allah di dalam perihal ibadah, yang dia adalah dosa paling besar. Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Dan ini adalah bertentangan dengan tauhid yang ditunjuki oleh kalimat ikhlas, yaitu syahadat la ilaha illallah. Jadi seseorang tidak meninggalkan sikap ghulu terhadap orang-orang saleh, maka ini adalah kebiasaan orang-orang saleh. Naam. Qauluhu wa qaulullahi azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 171, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kalian mengucapkan sesuatu atas Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah
dan kalimatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam dan ruh darinya. Baik. Al-ghulu huwa al-ifratu bit-ta'zim wal bil qawli wal i'tiqad. Pengertian ghulu adalah terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan dan meletakkan seseorang ke tempat kelebihan tersebut dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ahibati fillah a'afanillahu iyyakum, lalu penulis mengatakan wa huwa al-ifratu bit-ta'zim wal qawli wal i'tiqad. Yang namanya ghulu adalah berlebih-lebihan dalam pengagungan dengan ucapan atau dengan keyakinan. Kemudian penulis mengatakan aila tarfa'ul makhluqa an manzilatihi allati anzalahu Allah fa tanziluhu al manzilah allati la tanbaghi illa Allah. Wal khitab wa in kana li ahli kitab fa innahu amun yatanawalu jami'a al ummah tahdhiran lahum an yaf'alu bainahum sallallahu alaihi wasallam fi'l an-nasara fi Isa wal yahudi fi'l al-khinzir kama qala ta'ala alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ghulu adalah berlebih-lebihan dalam pengagungan, baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maksudnya adalah janganlah kalian mengangkat makhluk dari kedudukannya yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan. Ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada seluruh umat secara umum. Tahdhiran lahum an yaf'alu bani binabihim, sebagai peringatan keras bagi orang-orang ya agar berbuat sebagaimana mereka berbuat. Fa'ala an-nasara fi Isa, Nabi Isa alaihissalam mengerjakannya di dalam diri Nabi Isa. Wal yahud fil Uzair, dan kaum Yahudi dilepaskan dari Uzair. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah belum waktunya untuk orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk hati-hati mereka dengan berzikir kepada Allah dan apa saja yang diturunkan dari kebenaran, dan tidaklah mereka seperti orang-orang yang baru menuntut ilmu. Waktu berlalu dan hati-hati mereka keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana kalian berlebih-lebihan memuji Bani Israel, yaitu anak putra Maryam. Fa kullun man da'a nabiyyan awwaliyan min dunillah faqad ittakhadhahu ilahan. Siapa saja yang sudah berdoa kepada seorang nabi atau kepada seorang wali tanpa selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah menjadikannya sebagai Tuhan. Wadaha an-nasara fi syirkihim. Wadahi an-nasara fi syirkihim. Wadahi al-yahuda
fi tafriṭihim. Dan siapa saja yang berdoa kepada seorang nabi atau kepada seorang wali selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah menjadikan nabi atau wali tersebut sebagai Tuhan. Dan ia telah menyamai kaum Nasrani dalam kesyirikan kaum Nasrani dan menyamai kaum Yahudi di dalam sikap terlalu meremehkan mereka. Fa inna an-nasara ghalau fi Isa alaihi salam, maka sesungguhnya kaum Nasrani ghalau, kaum Nasrani berbuat ghulu terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan Yahudi memusuhi orang-orang yang beriman dan menjadikan orang yang beriman sebagai orang yang tawanan dan juga sebagai orang yang dikurangi kewibawaannya. Wan nasara afratu, maka kaum Nasrani dia meremehkan. Wal yahudu farratu, sedangkan kaum Yahudi mereka membolehkan. Wal yahudu aduhu wa sabbuhu wa tanqusuhu, seorang Yahudi dijenguk oleh yang mencelanya. Seorang Yahudi memusuhi dan juga merendahkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nasrani mereka terlalu berlebihan terhadap orang-orang saleh, dan kaum Yahudi terlalu merendahkan keberadaan orang-orang saleh. Wa qala ta'ala, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Nabi Isa putra Maryam kecuali Rasulullah yang sudah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang wanita yang jujur. Kedua-duanya makan makanan. Fa fi hadhil ayah wa amsalihha ar-raddu ala al-yahud wan nasara. Di dalam ayat ini dan yang semisal dengannya bantahan terhadap kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, man tashabbaha min hadhihi al-ummati bil yahud wan nasara wa ghala fi ad-din bi ifratin fihi aw tafritun faqad syabahahum. Siapa yang menyerupakan diri dari umat ini, menyerupakan dengan Yahudi atau Nasrani atau yang selainnya, maka sikapnya terbagi menjadi dua. Ada yang terlalu meremehkan, ada yang terlalu meremehkan. Berkata lagi Syekhul Islam, wa Aliun radhiyallahu anhu harraqa al-ghaliyah min ar-Rafidhah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah membakar kain. Fa amara bi akhadid khuddat lahum 'inda babin kindah fa khadafahum fiha. Dan ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan dengan diperlihatkan hal-hal yang dilihat bagi mereka, yaitu saat di pintu Kindah, maka Nabi Muhammad SAW
mereka saya ulangi ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan terhadap beliau dari kaum Rafidhah. Beliau memerintahkan untuk dibakar, lalu dimasukkan beliau dan mereka ke dalam neraka. Tentunya nanti wali-wali Allah akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattafaqa as-sahabatu ala qatlihim. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat atas pembunuhan terhadap orang-orang yang menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Lakin Ibn Abbas madhhabuhu an yuqtalu bis-sayf min ghairi tahrif wa huwa qawlu aktsaril ulama. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersepakat untuk membunuh mereka, akan tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma madhhabuhu an yuqtala bis-sayf. Definisinya dari Abdullah bin Abbas adalah dibunuh dengan pedang min ghairi tahriq, yaitu tanpa harus dibakar. Wa huwa qaulu aktsaril ulama. Dan ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama rahimahumullah taala. Taib. Kemudian penulis mengatakan wa fis sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa nasra. Di dalam kitab sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, jangan tinggalkan berhala-berhala kalian dan jangan tinggalkanlah sekali-kali terhadap Wad atau Suwa atau Yaghuth atau Ya'uq atau Nasr. Kemudian di sini disebutkan hadhihi asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama rijal, para lelaki salihin, orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka binasa, syaitan memberitahukan kepada mereka, aninsibu ila majalisihim. Bersegeralah kalian ke majlis-majlis mereka. Allati kanu yajlisuna fiha ansaran wasammauha bi asma'ihim. Bangunlah kalian menuju majlis-majlis mereka yang mana mereka ini duduk di dalamnya kurang lebih sebentar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tadi, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, ini adalah 5 nama yang dimiliki oleh orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh mereka binasa, auha syaitanu ila qaumihi, maka syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh agar mereka membangun di samping-samping berhala mereka, yaitu mereka senantiasa duduk di dalamnya dalam keadaan tegak, dan mereka menamainya dengan nama-nama. Lalu mereka mengerjakannya, dan pada saat itu belum diibadahi, sampai jika hancur seluruh
dari mereka dan dilupakan ilmu, maka pasti akan pasti akan mereka mendapatkan keburukan. Jadi inilah penyebab kesyirikannya orang-orang dari kaum Nabi Nuh, karena terlalu berlebih-lebihan menjadikan kuburan sebagai berhala. Qauluhu fis sahih, di dalam kitab tauhid disebutkan fis sahih, ay sahihil Bukhari, yaitu sahih Bukhari. Wa hadzal athar ikhtasarahu al-musannif, dan riwayat ini diringankan oleh penulis. Wa lafdhu ma fil Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala saratil awthan allati fi qaumi Nuh fil Arabi ba'du amma wad fakanat likalbi bidawmatil jandal wa amma suwa fakanat lihudzail wa amma yaghuth fakanat limarad wa amma apa ini? Thumma li bani Ghutayb bil Jurf inda Saba wa amma Ya'uq fakanat li Hamadan wa amma Nasr fakanat li Himyar li aulai dzil kalam li ali dzil kalam. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis dari riwayat dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang disebut dengan al-athar, ini adalah athar yang panjang, kemudian diringkas oleh penulis. Dan lafaz apa yang ada dalam Sahih Bukhari adalah berikut. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, berhala-berhala pada hari ini di tengah kaum Nabi Nuh, di tengah orang-orang Arab sangatlah jauh. Amma waddu fakanat likalbin bidawmatil jandal. Adapun wad, maka ia adalah berhala untuk anjing di daerah Daumatul Jandal. Wa amma suwa', adapun suwa' fakanat li Hudzail. Jadi kan yang pertama adalah wad suwa' gitu ya. Baik. Adapun Ya'uq, Suwa dulu. Suwa adalah milik Hudzail. Adapun Yaghuth milik Murad. Milik dari keturunan Murad maksudnya. Kemudian juga milik Bani Ghutayb. Ya. Kemudian ada juga Ya'uq. Maka ini adalah milik Hamadan. Adapun Nasr ini adalah keledai. Yang dimiliki oleh keturunan Al-Qila. Dan 7 orang ini isinya adalah nama-nama lelaki orang-orang saleh dari mulai Nabi Nuh sampai terakhir. Nah. Wa rawa Ikrimah wa Ad-Dhahhak wa Banu Ishaq nahu hadza. Dan diriwayatkan dari Ikrimah dan Ad-Dhahhak
dan Ibnu Ishaq yang semisal dengan ini. Qala Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad ibn Qais anna Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra kanu qauman salihin min bani Adam wa kana lahum atba' yaqtaduna bihim falamma matu qala ashabuhum law sawwarnahum kana ashaqqu lana ila al-ibadah falamma matu, dan ketika mereka sudah meninggal, yang membuat patung ini, Wat, Ya'uq, Yaghus, Nasr dan seterusnya, pembuat patung tersebut mati. Wa jaa'a akharun dabba ilaihim iblis, datang generasi-generasi yang lain yang iblis membisiki mereka. Faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqawna al-matar fa'abaduhum, yang artinya iblis berkata sesungguhnya mereka itu dahulu, yaitu umat-umat terdahulu, mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Fa'abaduhum, yang artinya akhirnya kemudian mereka menyembah lambat laun kepada berhala-berhala tersebut. Sesungguhnya kami yang menyembah mereka, dan akhirnya seluruhnya diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'abaduhum, lalu orang-orang dari kaum Nabi Nuh yang sudah berganti, yang tidak paham cerita, akhirnya menyembah orang-orang yang dari agama lain. Fa'abaduhum artinya generasi dari keturunan Nabi Nuh itu menyembah berhala dari 5 orang dari kaum Nabi Nuh. Qauluhu an yansibu huwa bi kasri as-sadil muhmalah majalisahum allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammauha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-ilmu ubidat. Perkataannya di dalam hadis disebutkan an yansibu artinya tegaklah. Ya, artinya tegaklah. Ansaban jama' nusub wal muradu bihi huna al-asnam al-musawwarah ala suwari ulaika as-salihin allati nasabuha fi majalisihim. Maka yang dimaksud ansaban jama' nasab, dan yang dimaksud di sini adalah berhala-berhala yang sudah digambar sesuai dengan gambaran orang-orang saleh tersebut. Yang sudah mereka jadikan, tegakkan di dalam majlis-majlis mereka. Dan mereka namai dengan nama-nama mereka. Dan di dalam redaksi hadis Abdullah bin Abbas menunjukkan akan hal itu bahwa yang namanya berhala-berhala ini disebut juga dengan authan. Al-asnam jamak dari authan. Fasmul wathan yatanawalu kullu ma'budin min dunillah. Maka kalau seandainya dalam hadis ada kata-kata wathan, maka ini mencakup seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana dzalikal ma'budu qabran aw mashhadan aw suratan aw ghairi dzalik.
Maka berhala mencakup seluruh apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu karena yang diibadahi itu adalah kuburan, ataupun tempat ziarah, ataupun gambar, atau yang semisalnya. Qauluhu hatta idza halaka ulaik, ay alladzina sawwaru tilkal asnam, sampai jika mereka orang-orang yang membuat patung tersebut binasa. Qauluhu wa nusiyal ilm, dan dilupakan ilmu. Wa riwayatun al-Bukhari, dan salah satu riwayat dari Imam Bukhari, wa yansakhu walil kashmihini nasakhal ilm ay darastu atharahu. Dan disebutkan dalam hadis dan dilupakan ilmu. Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan riwayat dan dipindahin dari Al-Kashmihini. Kemudian setelah itu disebarkan ilmu. Ai darasta atharahu bidhahabis salaf, bidhahabil ulama. Yaitu maksudnya adalah akan hilang bekasnya dengan hilangnya para ulama. Wa ammu al-jahl hatta saru la yumayyizun baina tauhid wa syirk. Wa ammal jahl, dan telah tersebar kebodohan sampai mereka tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang kesyirikan. Fa waqa'u fi syirki dhannan minhum annahu yanfa'uhum indallah. Maka akhirnya mereka terperosok ke dalam kesyirikan. Mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi kalau seandainya sudah terjadi kebodohan, maka seseorang susah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Qauluhu ubidat, lamma qala lahum iblis, ketika iblis berkata kepada mereka, inna man kana iblisu qablahum ya'budunahum wa bihim yusqawna al-matar huwa alladhi zayyana lahum ibadat al-asnam wa amarahum biha fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah. Yang artinya sampai diibadahi. Ketika iblis berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka beribadah kepada orang-orang sebelum kalian dan mereka minta hujan. Dan dialah yang telah mengindahkan bagi manusia ibadat al-asnam, yaitu peribadatan kepada berhala-berhala. Wa amarahum biha, dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tentang hal ini. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah, maka sebenarnya ia adalah ma'bud yang secara hakiki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Yang artinya di dalam hadis disebutkan sampai diibadahi.
yaitu ketika iblis berkata kepada manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka beribadah kepada tokoh-tokoh tersebut, dan disebutkan bahwasanya turun hujan dikarenakan mereka berkeyakinan bahwasanya mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut, dan dengan berhala-berhala tersebut turunlah hujan. Dengan berhala-berhala tersebut turunlah hujan. Dialah iblis yang telah memperindah beribadah kepada berhala-berhala dan memerintahkan mereka untuk bergantung kepada berhala-berhala tersebut. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah. Maka akhirnya ia adalah sembahan mereka secara hakiki. Artinya manusia ketika dibiarkan bersikap ghulu terhadap orang-orang saleh, maka akhirnya nanti mereka akan menyembah kepada orang-orang saleh tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 60-62, yaitu apakah aku tidak berjanji kepada kalian wahai anak Adam agar kalian tidak beribadah kepada syaitan, sesungguhnya kalian adalah musuh yang nyata, dan beribadahlah kalian kepada ini adalah jalan yang lurus, dan sungguh telah sesat dari kalian orang yang banyak. Maka apakah kalian tidak berfikir? Surat Yunus ayat 60-62. Wa hadza yufidul hadar minal ghulu wa wasaili syirk. Maka ini memberikan faedah agar berhati-hati dari sikap berlebih-lebihan dan juga sarana-sarana kesyirikan. Wa in kana al-qasdu biha hasan, meskipun maksudnya adalah baik. Fa inna syaitan udkhila ulaika fi syirk min babil ghulu fi salihin. Sesungguhnya syaitan memasukkan mereka berdua di dalam kesyirikan, maka niscaya pintu ghulu terhadap orang-orang saleh dan meremehkan di dalam kecintaan kepada mereka sebagaimana yang terjadi pada umat ini. Mereka memperlihatkan sikap ghulu atau sikap perbuatan bid'ah di dalam hati pengagungan orang-orang saleh wa mahabbatihim liyuqi'ahum fima huwa a'zamu min dzalik, agar masukkan mereka ke dalam yang lebih besar daripada itu. Min ibadatihi lahum bin dunillah, termasuk daripada ibadah mereka kepada selain Allah. Wa fi riwayah annahum qalu ma 'azzama awwalana haula'i, dan di dalam riwayat bahwasanya mereka berkata ma'azzama awwaluna haula illa wahum yarjuna syafa'atan indallah,
Tidaklah nenek moyang kami mengagungkan berhala-berhala ini, melainkan mereka berharap mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Ay yarjuna syafa'ata ulaika as-salihin alladzina sawwaru tilka asnam ala suwarihim wa sammauha bi asma'ihim, yaitu mereka berharap syafaat orang-orang saleh tersebut yang mana mereka menggambar berhala-berhala tersebut sesuai dengan gambaran mereka dan menamainya dengan nama-nama mereka. Dan dari ini kita mengetahui bahwa menjadikan kedekatan dengan permintaan iya dari mereka, yaitu kesyirikan kepada Allah, sebagaimana sudah dijelaskan fil ayatil muhkamat, di dalam ayat-ayat yang penuh dengan ketegasan. Taib. Nah, itulah tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua dalil yang kita bahas. Dalil yang pertama adalah yaitu surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dan makna dalil ini adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum Yahudi dan Nasrani berbuat ghulu dalam urusan agama, baik itu berupa amalan atau keyakinan. Baik itu berupa amalan atau keyakinan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelaskan bahwa Allah melarang kaum Yahudi dan Nasrani yang berbuat ghulu dalam urusan agama, baik itu berupa amalan atau keyakinan. Karena dari dalil ini hubungannya dengan bab adalah menunjukkan bahwa salah satu sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan yaitu sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab berbuat ghulu, kaum Yahudi berbuat ghulu dengan menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan, dan kaum Nasrani berbuat ghulu menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, padahal semuanya adalah orang-orang saleh. Sedangkan dalil yang kedua yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang di dalamnya menceritakan tentang berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh adalah sebenarnya nama-nama orang-orang yang saleh yang pernah hidup di tengah-tengah mereka, dan kaumnya yaitu kaum Nabi Nuh berbuat ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh tersebut, terlalu berlebih-lebihan. Lalu ketika orang-orang saleh tersebut meninggal, syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung yang menyerupai orang-orang saleh itu. Dan lambat laun akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungan dalil ini dengan bab? Hubungannya adalah menunjukkan bahwa salah satu sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan yaitu sikap ghulu, seperti sikap ghulu kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang saleh, membuat patung-patung seperti orang-orang saleh tersebut dan mengkhususkan i'tikaf di sisi kuburan orang-orang saleh.
Nah, inilah dua dalil yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, dua dalil. Taib. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'amaduhum. Yang artinya, dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak sedikit dari ulama salaf, dari para sahabat, ketika mereka matu, ketika mereka meninggal, maka kuburan-kuburan mereka dijadikan sebagai tempat i'tikaf, dan mereka menggambar membuat patung-patung tersebut. Lalu berlalu beberapa waktu, akhirnya kuburan-kuburan tersebut diibadahi. Qauluhu wa qala Ibnul Qayyim qala ghairu wahidin minas salaf. Tidak sedikit dari ulama salaf berkata, lamma matu akafu ala quburihim. Ketika meninggal, maka mereka beriktikaf di samping kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kemudian mereka menggambar. Lalu terus lama berlalu, akhirnya lama-kelamaan diibadahi. Ya. Lama-kelamaan diibadahi. Nah. Siapa Imam Ibnul Qayyim? Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, wal Imamul Allamah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zira'i Ad-Dimashqi, atau yang lebih dikenal sekarang dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Qala Al-Hafidh As-Sakhawi Al-Allamah Al-Hujjah Al-Mutaqaddim fi sa'atil ilm wa ma'rifatil halal wa quwwatil jinan al-mujma' alaih bainal muwafiq wal mukhalif, sahibut tasanif as-sa'irah wal mahasinil jammah, mata sanata 51 wa 700. Imam Al-Qayyim adalah al-imam al-allamah yang luas ilmunya, Muhammad bin Abi Bakar. Lihat, nama Imam Al-Qayyim adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zira'i Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berkata Al-Hafidh As-Sakhawi bahwa Imam Ibnu Qayyim adalah seorang alim yang merupakan sandaran hukum yang terdahulu di dalam keluasan ilmu dan pengenalan terhadap perselisihan, dan kekuatan hati yang terkumpul atasnya antara petunjuk kemudian penyelewengan. Beliau adalah seorang ahli yang menulis kitab-kitab yang banyak, kemudian kebaikan beliau sangat banyak. Beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Wa qala ghairu wahidin minas salaf. Kemudian disebutkan di dalam hadis, tidak satu orang dari ulama salaf huwa bima'na ma dzakarahu al-Bukhari wa Ibnu Jarir. Ini adalah semakna dengan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Ibnu Jarir. Illa annahu dzakara 'uqufahum 'ala quburihim qabla taswiruhum tamathilahum.
ini seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kecuali yang disebutkan mereka beriktikaf di kuburan-kuburan sebelum mereka menggambar berhala-berhala tersebut. Wa dzalika min wasaili syirk. Tidak boleh, karena itu adalah termasuk daripada bintang kesyirikan. Bal huwa syarr. Bahkan itu adalah kesyirikan. Li'anna al-'uqufa lillahi fil masajid ibadah. Karena beriktikaf untuk Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid adalah ibadah. Fa idza 'akafu 'ala al-qubur sara wuqufuhum ta'dhiman wa mahabbatan ibadatan laha. Dan jika mereka i'tikaf di sekitar kuburan, maka ini menjadikan i'tikaf mereka sebagai pengagungan dan rasa cinta adalah ibadah. Nah. Qauluhu thumma tala alaihimul amdu fa'abaduhum. Kemudian di dalam hadis disebutkan lalu berlalu waktu yang panjang maka akhirnya berhala-berhala tersebut diibadahi. Ay tala alaihimuz zaman, yaitu lewat kepada mereka masa yang panjang. Wa sababu tilkal ibadah wal musil ilaiha huwa ma jara minal ulayain min at-ta'zim bil 'uquf ala quburihim. Dengan sebab ibadah tersebut yang dengan sebab ibadah itu yang menyampaikan kepadanya, dia adalah apa yang berlalu dari orang-orang yang terdahulu berupa pengagungan dan i'tikaf di samping kuburan orang-orang saleh. Wa nasabu suwarihim fi majalisim, dan meletakkan gambar-gambar mereka di majlis-majlis, ya. Fasarat bidzalika awthanan tu'bad min dunillah. Itulah yang disebut dengan berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kama tarjama bihil musannifu rahimahullah, fa innahum taraku bidzalika dinil Islam alladhi kana ulaika alaihim qabla huduthi wasaili hadha syirk wa kafaru bi ibadati tilka suwar wattakhaduhum syufa'a wa hadha awwalu syirkin hadatha fil ard. Sesungguhnya mereka meninggalkan agama Islam yang mereka di atasnya sebelum terjadinya sarana-sarana kesyirikan ini, dan mereka mengkufuri ibadah itu dengan wa kafaru bi ibadati tilka suwar. Mereka mengkufuri tentang ibadah kepada gambar-gambar tersebut. Wattakhadhuhum syufa'a, dan mereka menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Wa hadza awwalu syirkin hadatsa fil ard. Inilah kesyirikan yang pertama yang terjadi di atas muka bumi ini. Nah, qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, wa innama sawwara awailahum as-suwar liyata'assu bihim. Sesungguhnya mereka generasi pertamanya membuat patung agar diikuti, dijadikan sebagai suri tauladan. Wa yatadzakkaru af'alahum as-salihah, dan mereka mengingat perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Wa yastahidu ka ijtihadihim, akhirnya mereka beristihad sebagaimana istihad mereka. Wa ya'budullaha 'inda quburihim, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan-kuburan mereka. Tsumma khalafahum qaumun jahilu muradahum, kemudian digantikan oleh kaum orang-orang yang tidak tahu menahu apa maksud daripada daripada mereka ini. Fa waswasa lahum asy-syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi as-suwar wa yu'adzimuna. Maka syaitan memberikan rasa waswas bahwa
nenek moyang mereka senantiasa beribadah kepada berhala-berhala ini dan mengagungkannya. Nah, ya itu dulu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang bab yang ke-19, yaitu berbuat ghulu terhadap orang-orang saleh. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah. Silahkan. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang telah diberikan guna menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini untuk memperdalam materi, silahkan. Kami tunggu dengan telepon 0218236543 atau via pesan WhatsApp 0819896543. Selanjutnya kami berikan kesempatan pertama untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan, halo. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Belum tersambung. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita menasihati saudara-saudara kita yang dimana mereka berjualan dan di setiap jualan mereka di rumah makannya memajang atau memamerkan foto-foto para wali-wali Allah yang mereka anggap keberkahan mereka akan bisa menjadikan jualan mereka menjadi laris. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apabila tujuan kita ingin makan di warung tersebut, maka asal hukumnya boleh makan di warung tersebut, karena tidak ada larangan kita berhubungan dengan orang kafir atau orang musyrik atau Yahudi Nasrani dalam perihal muamalah yang tidak ada kekhususan dengan kaum muslimin atau ajaran Islam. Maka tidak mengapa untuk makan di sana. Dan yang kedua adalah tugas kita menasihati bahwasanya apa saja yang digantung, ditempel, disimpan untuk sebuah niatan yang bukan dari sebab syar'i atau sebab kauni, maka ini adalah kesyirikan. Maka diperbolehkan seseorang untuk menyelisihinya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya dari Abu Abdullah di Jakarta. Ustaz, bagaimana kita menyikapi berkaitan dengan fenomena seorang tokoh yang menyatakan bahwasanya ada seorang ulama tokoh besar di negara kita ini yang saat ini karena kewaliannya, karena kesolehannya, akhirnya sampai saat ini belum sempat ditanya oleh malaikat, dan itu diyakini oleh warganya atau orang-orang yang mencintai beliau. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena seperti itu, Ustaz? Dan kuburannya rutin sangat ramai didatangi oleh kaum muslimin pada umumnya. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Salah satu keyakinan seorang muslim adalah ada kehidupan setelah kematian di dunia. Dan salah satu dari kehidupan setelah kematian di dunia adalah dilakukannya fitnatul qabr, yaitu pertanyaan di alam kubur yang dilakukan oleh malaikat Munkar dan Nakir setelah ruh dari jasad orang tersebut masuk kembali ke dalam jasadnya
di alam kubur. Ya, hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakan fayuq'idanihi." Sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian para sahabatnya berpaling, dan sesungguhnya si mayat ini, si hamba ini benar-benar mendengar suara sendal mereka, maka datanglah dua malaikat yang mendudukkan orang tersebut, dan dua malaikat ini berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang engkau yakini tentang orang ini? Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang beriman menjawab, "Asyhadu annahu Abdullah wa Rasulullah." Aku bersyahadat bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, "Unzur ila maq'adika minan nar. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah." Lihatlah, itu tempatmu di neraka. Allah telah menggantikanmu dengan tempat di dalam surga. Fayarahuma jami'an. Maka ia bisa melihat kedua-duanya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seorang yang meninggal terpisah ruhnya dari tubuhnya, maka ruh ini akan diangkat ke langit. Kalau orang beriman sampai ke langit yang ketujuh. Sedangkan jasadnya dimasukkan ke dalam kubur. Nah, kemudian dikembalikan lagi dari atas langit ke dalam kubur. Masuk ke dalam jasadnya. Lalu setelah dilakukan pertanyaan dalam kubur, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang jika diziarahi terus-menerus maka tidak akan ditanya di dalam kubur. Ya, tidak akan ditanya di dalam kubur. Memang ada amalan-amalan yang menyelamatkan dari fitnatul qabr. Amalan-amalan yang menyelamatkan dari fitnatul qabr. Di antaranya doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min fitnati an-nar wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa min fitnati al-qabr wa min fitnati mahya wal mamat. Ini bisa dilakukan doa itu. Dan termasuk daripada amalan lain di antara selain doa adalah menjadi tentara penjaga perbatasan. Menjadi tentara penjaga perbatasan. Kemudian juga membaca surat Tabarak yang menjaga dari azab kubur, hadis riwayat Imam Hakim. Ya, kemudian juga membaca surat Tabarak sampai diampuni dosanya. Nah, ini adalah amalan-amalan yang menjadikan seseorang terjaga dari fitnatul qabr. Adapun diziarahi terus-menerus kuburannya kemudian dia tidak dapat fitnatul qabr, maka ini memerlukan dalil, dan saya tidak tahu ada dalilnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Erwin. Silakan Pak Erwin pertanyaannya. Di Tanah Timpuan. Iya. Saya mau menanyakan, sebagian kecil ada umat Islam di daerah tertentu yang mengagung-agungkan keturunan Rasul dengan cara mengalap berkah dari tersebut, tapi dia masih hidup, seperti mengambil air dari bekas liurnya lah, terus menyembah kakinya lah. Gimana kita menyikapi hal tersebut terhadap orang-orang yang mengambil berkah terhadap orang-orang yang dikhususkan seolah-olah dia memang keturunan Rasul? Mohon arahannya Pak Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hukum bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh yang masih hidup, ya, dengan asumsi bahwa orang-orang saleh tersebut adalah wali-wali Allah yang mempunyai berkah dan karamah. Maka yang pertama, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita akidahnya adalah at-tasdiq bi karamatil awliya, mempercayai kekeramatan para wali, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada diri para wali berupa kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebiasaan manusia, ya, yang di luar kebiasaan manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan di dalam meletakkan derajat para wali, seperti mereka diyakini mengakui akan hal gaib. Ini tidak dibenarkan. Atau mereka diyakini mampu mengatur daratan, lautan, udara, gunung, maka ini tidak dibenarkan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat apapun dan mudarat apapun kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak hal yang baik dan tidak akan menimpaku keburukan. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kedudukan wali Allah, maka tidak diperbolehkan diletakkan dalam kedudukan yang tidak pantas dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu, apakah boleh bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan bertabarruk dengan seorang pun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu bekas air wudunya, bekas rambutnya, bekas keringatnya, atau bekas sesuatu apapun dari jasadnya. Karena ini khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kebaikan dan keberkahan. Oleh sebab inilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak bertabarruk dengan salah seorang dari mereka,
tidak bertabaruk dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baik di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW atau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bertabaruk kepada para khalifah yang 4 atau selain para khalifah. Maka menunjukkan hal ini bahwa mereka mengetahui hal tersebut khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bagi selain beliau. Dan juga hal itu bisa menjadi sarana kepada kesyirikan dan beribadah kepada selain Allah. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya itu baik, maka niscaya para sahabat Nabi akan mengerjakannya. Jadi tidak benar ditabarruki orang-orang saleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang saleh kita bertabaruk dengannya dengan belajar ilmunya, belajar adabnya, belajar tata cara ibadahnya, belajar akhlaknya. Nah, itu keberkahan dari orang-orang saleh. Adapun bekas minuman orang-orang saleh, maka tidak dapat dijadikan tabarruk, yaitu ngalap berkah, mencari berkah dengan bekas minumannya, kecuali hanya minuman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, dan nampaknya perjumpaan kita sampai di sini karena terbatasnya waktu di pertemuan siang hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam Ustaz, silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-19 yang menjelaskan bahwa sebab terperosoknya manusia ke dalam perbuatan syirik, padahal bukti-bukti tauhid begitu nyata dan jelas, adalah sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan sikap ghulu ini adalah merupakan sarana yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan apabila dilakukan sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan sikap ghulu adalah melampaui batas yang diizinkan oleh syariat, baik dalam perkara ucapan atau keyakinan. Baik. Kemudian kita sudah pelajari dalil yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 171, bahwa Allah melarang kaum Yahudi dan Nasrani ahlul kitab berbuat ghulu dalam urusan agama, yaitu berupa amaliyah ataupun i'tiqadiyah, amalan atau keyakinan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ghulunya ahlul kitab, kaum Yahudi misalkan, mereka menjadikan Uzair, seorang hamba saleh, sebagai anak Tuhan. Sikap ghulunya kaum Nasrani misalkan menjadikan Isa, putra Maryam, sebagai anak Tuhan. Dan mereka semua itu adalah orang-orang saleh. Maka terlalu berlebihan kepada orang-orang saleh bisa merupakan sarana penghantar kepada kesyirikan. Lalu dalil yang kedua yang sudah kita pelajari, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas menceritakan tentang 5 orang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth, Nasr. 5 orang saleh ini pernah hidup di tengah-tengah kaum Nabi Nuh. Lalu mereka meninggal. Lalu orang-orang dari kaum Nabi Nuh terdapat sikap ghulu terhadap 5 orang saleh dari kaum Nabi Nuh ini. Kemudian mereka membuat patung-patung yang menyerupakan
diri dengan 5 orang soleh tersebut. Dan asalnya patung tersebut hanya sekedar untuk mengingatkan mereka bagaimana si fulan ahli ibadah, si fulan ahli ibadah, si fulan ahli ibadah, si fulan ahli ibadah, si fulan ahli ibadah. Tetapi ketika generasi pembuat patung itu sudah habis dan datang generasi baru yang tidak tahu menahu tentang patung-patung tersebut, akhirnya mereka mendapatkan bisikan syaitan dan akhirnya mereka menyembah kepada patung-patung tersebut. Ini menunjukkan bahwa terlalu berlebihan sikap kepada orang-orang saleh sampai dibuat-buatkan gambar patung yang menyerupai mereka, maka ini bisa menjadikan sarana untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Karena akhirnya orang-orang beriktikaf di sisi kuburan orang-orang soleh tersebut. Naam, wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan.